Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup gunakan hukum Newton 2, yaitu dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah persamaan dari hukum Newton 2 ya. Oke, selanjutnya, perhatikan, ada dua benda di sini. Pertama, masanya 5 kilo, dan benda kedua adalah 20 kilo. Kita sebut aja pertama itu M1, 5 kg, dan M2 adalah 20 kg. Pada benda pertama, percepatannya adalah 2m per s kuadrat. Kita sebut A1 sama dengan 2m per s kuadrat. Sedangkan pertanyaannya adalah berapakah nilai percepatan benda kedua jika gayanya sama aja. Oke, perhatikan nih. Karena gayanya sama, jadi secara matematis bisa kita tulis sebagai F1 sama dengan F2. Masukin ya, M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. Nah, M1-nya kan 5 ya, A1-nya kan 2. M2-nya yang kita cari nih, 20. A2-nya yang kita cari. Maka nilai A2-nya sama dengan 10 per 20, atau sama dengan 0,5. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan konsep dinamika Newton. Pertama, kita gambarkan dulu secara visual soal ini seperti apa. Nah, di sini kita punya massa atau benda ya. Masanya 10 kilo, kita misalkan masanya ini bentuk bendanya kotak. Kemudian diberikan gaya tetap 45 Newton. Misalkan gayanya adalah F, 45. Selanjutnya, selain ada gaya F, ini di benda ini pasti ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, dan gaya gesek. Oke, sekarang perhatikan. Di soal ini koefisien geseknya ada dua jenis, mu S sama mu K. Sekarang, sekarang mana yang kita pakai? Nah, pertama cek dulu apakah gaya gesek statisnya lebih tinggi dari gaya dorong ini atau gaya tariknya. Caranya kita hitung Fs sama dengan mu S kali N atau gaya normal. Perhatikan di sini gaya yang satu sumbu dengan gaya normal hanya gaya berat. Artinya nilai N-nya sama dengan W atau 10 kali 10, yaitu 100 Newton. Jadi, kita hitung mu S-nya 0,4 kali 100. Nah, Fs-nya sama dengan 40 Newton. Perhatikan, gaya dorongnya atau gaya tariknya 45, gaya gesek statis 40. Artinya, gaya dorongnya lebih besar dari gaya gesek statis. Pada kondisi ini, maka gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Jadi, kita hitung nilai gaya gesek kinetisnya. Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K-nya 0,3, N-nya 100. Jadi, gaya gesek yang bekerjanya adalah 30 Newton. Jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan. Oke, perhatikan di sini. Kita ikuti flow ceritanya ya. Oke, pertama kita ada pesawat kargo yang harus menjatuhkan sebuah kapsul dari ketinggian tertentu ya. 5 detik setelah dijatuhkan, ini gesekannya masih diabaikan.
Artinya, kalau gesekannya diabaikan, maka percepatannya sama dengan gravitasi. Berarti kita bisa buat ilustrasinya seperti ini ya. Kita misalkan punya pesawat kargo di sini. Nah, kemudian dari pesawat kargo ini dijatuhkan sebuah box. Jatuh, sampai 5 detik setelah jatuh, ini gesekannya diabaikan. Jadi dari ujung ini sampai ujung ini gesekan kita abaikan. Setelah melewati 5 detik, kemudian jatuh sampai ke tanah, ini ada gesekan ya. Nah, tinggi dari posisi ini sampai ke sini itu adalah 100 meter. Yang ditanya adalah berapa ketinggian minimal pesawat supaya kondisi ini bisa tercapai. Ketinggian pesawat itu kan sebenarnya sama aja dengan ketinggian si kapsul ini, 100 meter, tambah sama posisi kapsul yang 5 detik ini, atau kita sebut aja X ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tinggal kita cari X-nya aja nih, berapa nilai X-nya? Oke, gunakan persamaan GLBB ya. X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Perhatikan di sini. Awalnya si kapsul ini dia dilepas ya, tanpa ada kecepatan awal. Artinya kecepatan awalnya ini 0. Jadi ini 0 kali 5 tambah setengah kali percepatan. 5 detik pertama ini gesekan diabaikan, jadi percepatannya sama dengan gravitasi. Atau 10 ya, dikali T-nya, 5 pangkat 2. 0 tambah, ini 10 bagi 2, 5, kali 5 kuadrat. Hasilnya sama dengan 125 meter. Jadi, total keseluruhannya atau tinggi pesawatnya sama dengan 125 tambah 100. Sama dengan 225 meter. Opsi yang tepat adalah yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep kinematika, yaitu gerak suatu benda pada bidang 2 dimensi. Perhatikan flow-nya atau ceritanya. Pada mula-mula benda ini ada pada koordinat min 3,9. Oke, artinya posisi awalnya ada pada sumbu X, yaitu di koordinat min 3, dan pada sumbu Y di koordinat 9. Komponen kecepatan benda memenuhi persamaan Vx. Vx itu artinya kecepatan benda ini hasil proyeksi terhadap sumbu X-nya, yaitu Vx sama dengan 9 ditambah 6T, dan pada sumbu Y atau Vy-nya sama dengan 12 tambah 8T. Ini adalah data-data yang ada pada soal. Kemudian pertanyaannya adalah berapa perpindahan benda ini antara 0 sampai 2 detik setelah mereka bergerak. Oke, gimana cara mengerjakannya nih? Nah, ingat perpindahan suatu benda pada selang waktu tertentu itu memenuhi persamaan gerak lurus berubah beraturan ya, atau kita bisa definisikan sebagai Sx sama dengan X tambah integral dari Vx dt. Kita cari dulu perpindahan benda ini pada sumbu X ya. Oke, kita masukkan angkanya. X-nya min 3 tambah integral dari Vx-nya 9 tambah 6T dt. Kita integralkan dulu nih. Min 3 integral dari 9T integral dari 6T, hasilnya 3T pangkat 2. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. Oke, coba kalau kita masukkan T-nya 0. Saat T sama dengan 0 ya, T sama dengan 0, maka Sx-nya adalah sama dengan min 3. Karena ini kalau dijadiin 0, maka 9T dan 3T kuadratnya hilang. Sekarang untuk saat T sama dengan 2, maka Sx-nya sama dengan
min 3 tambah 18 tambah 4 kali 3, 12. Atau sama dengan 18 tambah 12, 27. Jadi, perpindahan pada sumbu X atau delta SX ini sama dengan 27 dikurangi min 3. Atau sama dengan 30 meter. Sekarang kita cari lagi pada sumbu Y ya. Ini kita hapus dulu. Dengan cara yang sama, berarti kita integralkan dulu kecepatannya ya. SY sama dengan Y ditambah integral dari VY dt. Diperoleh hasil sama dengan 9 tambah integral dari 12 ditambah 8 T dt. Sama dengan 9 plus 12T tambah 4T kuadrat. Sekarang kita uji ya, saat T sama dengan 0, maka perpindahannya sama dengan 9. Tapi ketika saat T sama dengan 2, maka perpindahannya menjadi 9 tambah 24 tambah 4 kali 4 atau 16. Jadi perpindahannya sama dengan 49 meter. Jadi perpindahan antara 0 sampai 2 ini sama dengan 49 dikurang 9 sama dengan 40 meter. Maka perpindahan totalnya atau resultan perpindahan dari benda ini antara 0 sampai 2 itu sama aja dengan S resultannya ya, atau sama dengan akar dari delta SX kuadrat plus delta SY kuadrat. Sama dengan akar dari delta SX-nya tadi 30 kuadrat tambah perpindahan di sumbu Y-nya 40 kuadrat. Ini secara Pitagoras kita peroleh perpindahan secara keseluruhannya adalah 50 meter. Opsi yang tepat adalah yang C. Oke, sampai berjumpa pada pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, jangan lupa untuk memproyeksikan dulu arah gayanya ya, karena ini gayanya membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Jadi ini kita proyeksikan yang satu ke sumbu X atau Fx, yang satu lagi ke sumbu Y atau Fy. Karena kalau kita ingat, Fx ini sama dengan F dikali dengan cos theta ya, sedangkan Fy-nya dikali dengan sin theta. Nah, perhatikan di sini, nilai F-nya adalah 22, kemudian jika diberikan usaha sebesar 33 joule, maka kotaknya bergeser sejauh 3 meter ke kanan. Berapakah sudut alfa pada gambar? Oke, ini kuncinya adalah di usaha ya. Jadi, kalau kalian ingat, rumus usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan. Nah, di sini usahanya udah ada kan 33. Perpindahannya juga ada nih 3 meter. Sekarang berapa sudut alfanya? Kita hitung aja. W sama dengan F kali S. W-nya 33 sama dengan, nah F-nya pakai Fx atau Fy. Ingat, ini acuannya adalah dia berpindahnya ke mana, sumbu mana. Dia kan berpindah di sumbu X ya, jadi pakainya Fx, jangan pakai Fy. Fx dikali perpindahannya 3 meter. Jadi nilai Fx-nya sama dengan 11 Newton. Fx-nya sendiri sama dengan F kali cos theta sama dengan 11. F-nya kan 22 ya. Cos theta sama dengan 11. Jadi nilai cos theta-nya sama dengan 1/2. Nilai cos berapa yang hasilnya 1/2? Oke, jawabannya adalah 60 derajat. Opsi yang tepat adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.